Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah pada segmen terakhir. Memang saya juga nggak menduga ini kok mengalir kok ternyata waktu sudah habis. Dan pemirsa, di acara Inspirasi Sukses memang kita selalu ingin menggali ya tentang bagaimana proses perjalanan seseorang sehingga bisa menjadi inspirasi untuk orang lain, untuk masyarakat pemirsa Jember 1 TV. Dan tadi kita sudah panjang lebar bicara tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tadi juga sudah didetailkan terkait dengan ada dua sektor tenaga kerja yang formal, yang ini juga, ada yang nanggung nih perusahaan atau pengusahanya, tapi juga ada sektor non formal yang ditanggung oleh dirinya sendiri. Dan ternyata cukup murah pemirsa, hanya dengan 16.800 per bulan, 16.800 per bulan kita bisa melindungi diri kita dan keluarga kita ketika kita terjadi sesuatu ya dalam kita menjalankan pekerjaan kita. Sangat murah dan segera pemirsa untuk daftar. Dan di segmen ini saya khusus memang seperti biasa saya ingin tahu ini Bu Naning ini kok bisa jadi kepala tadi sudah ya. Tapi tentunya tidak mudah untuk berproses karena beratnya itu orang tuh biasanya ngelihat hasilnya aja Bu. Enak ya Bu Naning tadi kepala BPJS Tenagakerjaan, hanya hasil akhirnya, orang nggak melihat prosesnya. Nah, tentunya Bu Naning ngalami ini masa-masa sulit atau berat Bu menjalani proses sehingga bisa jadi seperti ini. Apa Bu yang pernah dialami ini proses yang sulit-sulit ini Bu? Oke, baik pemirsa, saya akan berbagi mungkin ya tentang pengalaman saya. Jadi berproses itu memang banyak tantangan Pak, yang jelas di situ dari nol saya memulainya di BPJS Tenagakerjaan. Semuanya diawali dengan niatan di saya, dimanapun saya berada, saya akan melakukan yang terbaik yang saya punya. Dimanapun berada harus melakukan yang terbaik. Dan saya orangnya kalau sudah di situ saya harus all out ya, apapun akan saya lakukan. Saya pernah mengalami masa-masa saya juga dipandang sebelah mata mungkin ya, perempuan memang bisa jadi kepala kantor atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi saya membuktikan kalau itu bisa. Dan intinya untuk saat ini yang saya bisa capai ini tidak lepas dari tim saya Pak. Tim. Jadi tim itu sangat penting buat seorang leader ya kalau menurut saya, karena tim ini tidak akan berarti apa-apa, leader ini tidak akan berarti apa-apa kalau timnya tidak solid. Saya pribadi adalah termasuk orang yang melihat sosok leader itu dari tauladan. Nah, jadi kalau setelah saya tahu, saya mungkin kalau melihat seorang leader yang hanya bisa memberikan instruksi tanpa dia bisa memberi contoh, itu buat saya nonsen ya. Maka ketika saya menjadi leader di sini, saya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi contoh yang baik untuk tim saya. Ada 3 kunci mungkin ya menurut saya untuk bisa menjadi leader yang baik ya. Ini menurut Bu Naning enggak apa-apa Bu, memang kita ini saatnya menggali dari Bu Naning ini. Jadi yang pertama, leader itu harus clear direction. Clear direction itu artinya harus bisa memberikan instruksi yang jelas untuk bawahan, memberikan arahan yang jelas untuk bawahan. Kemudian karena kalau tanpa misalnya goal yang akan kita capai apa, targetnya apa, kemudian instruksinya harus jelas supaya pasukan kita ini bisa mencapai goal dengan baik. Kemudian yang kedua itu involve. Involve itu artinya saya terlibat di situ. Leader itu jangan hanya bisa memberikan direction, tapi dia tidak ikut di situ. Kamu ke sana, kamu harus mengerjakan ini, tapi saya tidak terlibat di situ. Jadi ada proses pendampingan juga ya Bu ya. Ini akan beda hasilnya kalau leader itu juga involve, juga ikut terlibat di dalamnya. Masyarakat, maksud saya tim saya ini akan lebih semangat. Kemudian yang ketiga, monitoring. Ini penting sekali. Dari target yang sudah kita tetapkan, dari apa yang sudah kita kerjakan, ini perlu sekali ada monitoring. Jadi kita bisa setiap saat kira-kira strategi yang sudah kita lakukan ini sudah pas atau belum. Kalau kira-kira dari strategi yang kita lakukan kurang pas, dari monitoringnya, kita segera cari alternatif lain, karena kita juga berpacu dengan waktu. Nah, kita ada goal, kita juga dikasih waktu. Nah, itu kita harus terus melakukan monitoring. Luar biasa pemirsa, ini satu tips ini. Nanti mungkin ada lagi nih dari Bu Naning.
Jadi ternyata memang suksesnya sebuah organisasi, karena bicara organisasi, bicara institusi itu tidak terdiri dari satu orang, pasti banyak orang. Sehebat apapun pimpinannya, kalau dia tidak bisa menggerakkan dan mengelola timnya, pasti tidak bisa dia mencapai goal yang diinginkan. Karena namanya institusi, goalnya pasti goal besar, tidak mungkin goal pribadi saja. Nah, ternyata tipsnya Bu Naning ini adalah ada 3 tadi pemirsa, bahwa seorang pemimpin, dia yang pertama dia harus clear goal dan prosesnya atau apa pengarahannya ya Bu ya. Ya, jadi perintahnya itu harus jelas. Jadi goalnya jelas, perintahnya jelas. Yang kedua, pemimpinnya juga harus berada di tengah-tengah. Dia juga harus mendampingi. Ya, tidak hanya perintah, tapi dia tidak terlibat. Jadi harus involve, harus terlibat. Yang ketiga, tadi apa Bu? Yang ketiga? Monitoring. Ya, jadi monitoring ini mungkin menurut pembacaan saya bukan setelah hasilnya waktunya habis baru dimonitor, itu bukan, tapi prosesnya ini yang dimonitor sehingga tidak sampai kita menyesal belakangan. Betul, Pak. Kenapa kok nggak begini-begini? Nah, itu kan berarti sudah terjadi. Artinya di proses ini harus ada monitoring sehingga target ini peluang terjadinya, peluang tercapainya akan besar. Jadi ini peran pemimpin. Mungkin kalau di manajemen ada istilah POAK gitu Bu ya. Planning, organizing, actuating, controlling, kan begitu. Betul. Nah, ini yang mungkin kenapa controlling, karena ini proses. Betul. Kalau sudah terjadi itu evaluasi namanya. Betul. Nah, jadi luar biasa pemirsa. Nah, ada lagi mungkin Bu Naning, menjalankan itu sulit nggak Bu? Ini? Yang tadi 3 hal nih. Kan tidak semua orang juga bisa, meskipun tahu gitu. Ya Pak, jadi pemirsa, untuk memimpin sebuah tim ini memang menurut saya ya, leadership ini is an art. Ya, seni. Ya, leadership itu is an art. Jadi kita tidak bisa melulu di jalan itu. Kita harus pandai melihat bagaimana kondisi tim kita. Tidak bisa saklek, monoton. Ya. Jadi kita tahu kapan kita harus bersikap seperti ini, kapan kita harus keras, kapan kita harus santai, kapan kita harus lembek, kapan kita harus tegas. Nah, ini pandai-pandainya leader untuk bisa membaca situasi dan kondisi timnya. Untuk menyolidkan tim, yang saya lakukan ini, saya menyadarkan mereka bahwa goal kita itu, kita harus bersama-sama menuju ke arah sana, tidak bisa bidang per bidang, sepotong-sepotong, tapi semuanya. Satu resiko, ini adalah resiko bersama. Kalau kita mau kena resiko, ya sudah, kita santai-santai aja. Tapi kalau kita mau hasil yang baik, ya kita harus kerja keras. Jadi itu ada semacam mindsetting Bu ya, membangun kesadaran bersama bahwa kalau kita baik, ya kita akan mengalami baik semua. Kalau kita nggak bagus, ya akhirnya efeknya semua, kan begitu ya Bu ya. Jadi semacam memang untuk menuju sebuah motivasi memang harus ada penyadaran gitu ya. Jadi proses komunikasi ini terus dilakukan. Terus Pak. Jadi proses komunikasi ini, teman-teman saya di sini sampai manggil saya Mimi, karena sudah nggak ibu lagi ya, manggilnya Mimi. Ada. Nah, saya membiarkan saja panggilan-panggilan semacam itu karena ini untuk mendekatkan kita dengan mereka. Nah, di sini kita itu ada 4 bidang, ada bidang pelayanan, pemasaran, keuangan, dan umum SDM. Karyawan di sini kurang lebih ada 30 orang. Di sini kalau kita tanya, orang pemasaran ada berapa orang? Ada 30. Orang pelayanan ada berapa orang? Ada 30. Orang keuangan ada berapa? Ada 30. Orang umum SDM ada berapa? 30. Artinya ketika ada satu bidang, memang ini mungkin tanggung jawab keuangan atau tanggung jawab pemasaran, ketika ada hal yang tidak bisa diselesaikan di situ, semua siap membantu. Nah, dengan seperti itu tidak ada pekerjaan atau beban yang tidak bisa diselesaikan. Saya sendiri selalu bilang bahwa semua pekerjaan di sini harus dibagi habis. Tidak ada satu orang lebih ringan, yang lainnya berat, pulangnya jam 1, jam 2 enggak. Pulang jam 7 semua. Tapi kalau udah selesai, makanya karena dengan biasa kerja bareng-bareng teamwork ini, pekerjaan lebih enteng Pak. Jadi teman-teman nggak perlu pulang jam 1, jam 2, tapi jam 7 atau jam 6 sudah selesai, nanti lainnya bisa kongko-kongko lah, kita santai. Nah, di situ Pak. Ya, jadi secara fungsi mereka punya fungsi masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, tapi harus merasa memiliki semua. Karena kalau salah satu pincang,
ya berarti Nggak jalan semuanya. wadah ini juga akan jalan. Luar biasa pemirsa, ini sebuah pola, sebuah tips yang tentunya tidak semua orang sama. Ya. Karena tadi Bu Nani sampaikan memimpin adalah seni. Ya, betul. Ya, jadi tidak semua orang sama, tapi intinya bagaimana orang-orang yang ada di bawah kita atau bersama kita ini tetap merasa nyaman, senang dan semangat untuk meraih goal bersama. Dan karena goal kalau tercapai ya pasti manfaatnya untuk semuanya. Kalau goal nggak tercapai resikonya juga untuk Ya, bersama semuanya. kita. Jadi ini luar biasa. Nah, Bu Naning, mungkin ada pesan ini untuk, karena begini, saya terus terang Bu Naning, saya ini kan punya teman banyak Ya. pengusaha gitu ya, baik kecil, menengah, mikro sampai yang besar gitu. Dan saya yakin betul problemnya adalah terutama adalah leadership memang. Ya. Jadi saya selalu sampaikan ke teman-teman bahwa kalau kita mau besar, kita harus punya kemampuan leadership karena di situ pasti kita melibatkan banyak orang. Ya. Kalau kita nggak punya kemampuan leadership, nonsense kan Betul. begitu. Termasuk kita memimpin institusi apapun, Ya. kan begitu. Nah mungkin ada pesan ini Bu untuk Oke. teman-teman terkait dengan leadership ini Bu. Ya, kita bicara leadership. Ya. Leadership ini tidak bisa dipelajari textbook. Ya. Ya, jadi leadership ini adalah sesuatu yang harus kita latih terus-menerus, Ya, Pak Nyoman. Kalau kita pengen jadi leader yang baik, kalau menurut saya sih yang pertama dia harus bisa ya, leader yang baik ini bisa menerima Ya. aspirasi dari Ya, karyawan. suka mendengar. Suka mendengar. Oke. Karena biasanya seorang leader itu penyakitnya ya Pak ya, ini susah mendengar. Oke. Ya, susah mendengar ini artinya ketika ada karyawan yang dia mau menyampaikan ini belum apa-apa sudah dimarahi. Ya. Sehingga mereka takut. Ya. Dengan takut ini tidak ada apa namanya? Tidak ada kecakapan mereka yang Ya. keluar karena takut Ya. duluan Ya. itu. Nah, leader yang baik adalah dia adalah pendengar yang baik. Oke. Dia bisa mendengarkan apa yang menjadi keberatan atau masalah tenaga kerjanya atau karyawannya. Ya. Nah, dengan mendengarkan itu mereka nanti leader ini akan tahu mana yang perlu diperbaiki, mana Ya. yang enggak. Nah, pokoknya dengan mendengar ini akan banyak. Oke. Nah, kemudian leader ini juga jangan malu bertanya. Oke. Saya pun tidak merasa bahwa saya bisa atau pinter, Atau paling. Nah, saya selalu tidak malu untuk bertanya daripada nanti saya membawa tim saya ini sesat. Nah, apapun saya lakukan, Ya. saya bertanya, saya mendengarkan dari banyak pihak, Ya. dari banyak hal. Nanti dari situ saya bisa menyaring. Karena justru kadangkala ide terbaik datangnya dari karyawan di Betul. level terbawah kita, Ya. ya karena dalam hal konteks usaha termasuk pelayanan itu terdiri dari urusan yang paling kecil sampai urusan besar. Betul. Tidak semuanya pasti kita paham gitu Betul. ya. Ya. Jadi pemirsa, ternyata tips yang terakhir dari Bu Naning tentunya masih banyak, tapi karena waktu Ya. bahwa pemimpin yang baik adalah pendengar yang baik. Ya. Karena dengan kita suka mendengar, otomatis minimal tim kita juga senang karena merasa diperhatikan. Tapi bagi kita juga pasti ada hal-hal yang sebenarnya juga mungkin ini sebuah kebaikan yang bisa kita terapkan untuk kebaikan di institusi kita. Baik pemirsa, luar biasa. Hari ini kita sudah ngobrol banyak sekali tentang tadi BPJS Tenaga Kerjaan. Kemudian kita juga mendapat inspirasi yang luar biasa dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jember, Bu Naning, yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk terutama saya dan mungkin untuk pemirsa Jember 1 TV di rumah. Oke pemirsa, saksikan terus acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan GDA Gold Dream Indonesia, Konsultan Manajemen dan SDM, hari Senin pukul 20.00 hanya di Jember 1 TV.